Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat untuk belajar? Ya, harus semangat ya, meskipun sekarang ini musimnya musim corona, tapi kita itu harus selalu menjaga kesehatan agar dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya. Nah, sebelum belajar silakan dirapikan dulu mejanya, dirapikan dulu kursinya. Yang pakai jaket dibuka terlebih dahulu agar pembelajarannya nyaman ya. Nah, keluarkan buku paketnya dan alat tulisnya. Di atas meja itu hanya ada alat tulis dan buku paket ya. Baik, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai etika di dalam berorganisasi dan berprofesi. Kita itu harus tahu dulu etika itu apa. Etika itu aturan atau norma. Etika itu aturan atau norma mengenai sikap dan perilaku manusia di kehidupan masyarakat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai etika di dalam berorganisasi terlebih dahulu. Ada yang tahu organisasi itu apa? Ya, silakan Adinda. Ya, benar. Organisasi itu secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang artinya alat bantu atau instrumen. Nah, sedangkan secara istilah organisasi itu sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kita itu sudah tahu ya mengenai pengertian etika berorganisasi. Nah, lalu yang kedua, etikanya. Kita akan membahas etika di dalam berorganisasinya. Ada 4 etika di dalam berorganisasi. Yang pertama itu niat dan tujuan yang mulia. Jadi di dalam berorganisasi itu kita itu harus mempunyai niat terlebih dahulu. Setelah mempunyai niat, kita itu harus mempunyai tujuan di dalam berorganisasi. Contohnya, niatnya itu untuk melayani kesehatan masyarakat. Tujuannya untuk mengurangi korban penyakit. Nah, jadi niat dan tujuan yang mulia ini sangat penting di dalam berorganisasi. Lalu yang kedua ada sikap amanah. Nah, sikap amanah ini harus ada di dalam organisasi karena sikap amanah ini menimbulkan kepercayaan di dalam organisasi. Jika sikap amanah ini tidak diterapkan, maka kepercayaan organisasi itu akan hilang, akan menyeleweng. Nah, sesuai dengan hadis Rasul yang bunyinya la imani limallah amanatalahu waladzina limallah ahdalahu. Nah, Ibu tulis ya agar kita bisa membaca bersama-sama.
Baik, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. La imani liman la amanatalahu waladina liman la ahdalahu. Nah, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak memegang janji. Jadi pentingnya di dalam organisasi itu sikap amanah, karena jika kita tidak amanah maka tidak ada iman yang sempurna ya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada sikap gotong royong, saling gotong royong. Nah, saling bergotong royong ini untuk menentukan suatu tujuan di dalam organisasi, di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi ketika ada tugas-tugas yang belum terselesaikan, kita itu harus saling membantu, harus saling bergotong royong antar sama anggota organisasi. Lalu yang keempat ada berkomunikasi dengan baik. Nah, ada 5 prinsip di dalam berkomunikasi dengan baik. Yang pertama yaitu perkataannya harus lemah lembut, dan perkataannya harus mulia dan penuh penghormatan terhadap orang lain. Lalu berkomunikasi dengan baik itu perkataannya itu harus benar dan jujur dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang gitu. Lalu mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, anak-anak, materi yang telah Ibu jelaskan ini dapat dipahami? Ya, kalau dapat dipahami, Ibu lanjut ya. Lalu yang kedua ada etika di dalam berprofesi. Profesi itu apa? Profesi itu suatu pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan tertentu. Contohnya seperti guru, dokter, arsitek, dan lain-lain. Nah, etika di dalam berprofesi itu ada 3. Nah, salah satunya yaitu yang pertama harus memiliki sikap amanah. Sikap amanah. Memiliki sikap amanah dan harus taat kepada pemimpin, menaati perintah pimpinan. Di dalam berprofesi itu ada atasan dan ada bawahan. Nah, atasan ini pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu profesi yang tugasnya mengatur, mengarahkan, dan menilai hasil pekerjaannya. Nah, seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap amanah di dalam mengerjakan tugasnya agar dapat memajukan sebuah perusahaannya sesuai dengan sebagai karyawannya kita itu harus menaati perintah pimpinan sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 59. Ibu tulis ya.
ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah perintah Allah dan taatilah perintah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu apa? Ulil amri itu pemegang kekuasaan. Nah, jadi ulil amri itu pemegang kekuasaan atau pemimpin di dalam suatu profesi. Nah, jadi kita itu sebagai karyawan harus menaati perintah pimpinan sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 59. Harus menaati perintah pimpinan apabila pemimpinnya itu mempunyai sikap amanah, jujur, dan baik, kita itu harus menaatinya. Nah, jika pemimpinnya itu bersikap dolim dan tidak amanah, kita itu harus menasehatinya, ya. Lalu etika di dalam berprofesi yang kedua yaitu mempunyai etos kerja yang tinggi. Nah, etos kerja yang tinggi itu apa? Etos kerja yang tinggi itu, jadi ketika seseorang mempunyai profesi itu harus mempunyai motivasi yang tinggi, harus mempunyai semangat yang tinggi di dalam suatu profesi, yang memiliki sikap jujur, amanah, disiplin, dan tepat waktu di dalam mengerjakan tugasnya. Lalu yang ketiga yaitu prinsip-prinsip di dalam berprofesi. Prinsip-prinsip di dalam berprofesi itu diantaranya profesi itu disandarkan adanya pengetahuan, harus menilai mutu dan hasil yang baik, dan memiliki sikap amanah dan tanggung jawab, dan mempunyai semangat yang tinggi di dalam suatu profesi ini. Ya. Nah, jadi etika di dalam berorganisasi dan berprofesi ini seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, ya. Bagaimana anak-anak? Yang Ibu jelaskan ini sudah dapat dipahami? Silakan sebelum Ibu akhiri, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang masih bingung dan tidak mengerti, silakan ditanyakan. Bagaimana anak-anak? Nah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan simpulkan, ya. Kita simpulkan bersama-sama, ya. Jadi, etika di dalam berorganisasi itu, kita itu harus yang pertama harus memiliki niat dan tujuan yang mulia. Setelah itu harus menerapkan sikap amanah. Lalu harus saling bergotong royong di dalam mengerjakan tugas dan berkomunikasi dengan baik. Nah, lalu etika di dalam profesinya ada 3. Yang pertama harus menerapkan sikap amanah, harus mempunyai etos kerja yang tinggi, dan mempunyai atau menerapkan prinsip-prinsip di dalam berprofesi. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Silakan dibuka buku paketnya halaman 30. Sudah ada? Ya, di sana ada evaluasi. Evaluasinya yang mana? Ada soal PG dan esai. Kalian kerjakan, ya. Minggu depan dikumpulkan. Awas, jangan sampai tidak mengerjakan, ya. Ibu akan nilai satu-satu. Nah, minggu depan kita itu akan membahas mengenai sikap ragam terpuji. Ya, kalian baca-baca agar ada pengetahuan, ya, buat kita minggu depan. Nah, anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga